supaya kita selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat adalah pendek angan-angan. Pendek angan-angan. Makanya kalau panjang angan-angan itu dilarang dalam agama. Panjang angan-angan. Lah nanti kalau sudah kaya, nantilah kalau sudah tua, nanti itu namanya panjang angan-angan. Tidak mau melaksanakan langsung, tapi nanti saja itu namanya panjang angan-angan. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 3, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Dzarhum, biarkan mereka, ya'kulu, makan semaunya, wa yatamatta'u, bersenang-senang semaunya, wa yulhihimul amal, dan akan lalai gara-gara panjang angan-angan. Orang kalau panjang angan-angan itu akan dilalaikan oleh angan-angan tersebut. Fasawfa ya'lamun, mereka pasti akan mengetahui. Mereka akan sadar. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Biasanya orang kalau panjang angan-angan, okay, sukanya itu nantilah gitu. Maunya itu angan-angannya itu semuanya dunia, Mas. Sudah dikasih, pokoknya sudah dikasih kekayaan, berangan-angan. Dia akan tersadar. Kapan tersadar? Ketika malakul maut datang. Itu sudah sadar. Sadar saat itu tidak ada gunanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sering memberikan peringatan kepada kita. Apa peringatannya? Sakit. Makanya yang kita takutkan itu, Mas, kita mati tapi tiba-tiba, itu yang kita khawatir. Kita jangan sampailah mati itu tiba-tiba, jangan sampai. Kalau ada orang sebelum mati kok dibuat oleh Allah sakit dulu, itu berarti Allah sayang sama dia. Sebab dengan sakit itu dia akan introspeksi. Ya enggak? Makanya alhamdulillah kalau ada saudara kita, orang tua kita, Allah sebelum meninggal Allah buat sakit dulu, itu harus bersyukur, harus berterima kasih, sebab diberi peringatan dulu untuk siap-siap. Kalau salah sama orang, dia bisa minta maaf, ya enggak? Pernah ngambil miliknya orang, bisa dikembalikan. Kalau dia pernah dosa, dia tobatan nasuha. Yang khawatir itu, Mas. Ketawa-ketawa begitu naik motor gitu atau naik mobil, tabrakan, naudzubillah, terus mati. Enggak sempat tobat kan kalau memang dia pernah melakukan perbuatan dosa. Kalau enggak sakit dulu. Maka yang namanya panjang angan-angan itu dilarang. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah asar dari sahabat Ali. Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Walikulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirati wala takunu min abna'id dunya. Fa innal yawma 'amalun wala hisaba wa ghadan hisabun wala amala. Dunia ini, Mas, terus berjalan menuju akhir. Ya enggak? Menuju apa? Akhir, hari kiamat, ya kan? Kita juga begitu. Kita ini berjalan, umur kita berjalan menuju apa? Mati. Dunia ini, dunia dan seisinya ini terus berjalan terus menuju apa? Menuju akhir, menuju kiamat. Dan akhirat itu berjalan terus, tapi menuju untuk datang. Dunia ini berjalan menuju selesai. Akhirat jalan terus menuju datang, menjemput kita.
Dunia dan akhirat itu masing-masing ada pecintanya. Ya. Jadilah pecinta akhirat, jangan jadi pecinta dunia. Jadilah anak buah akhirat, jangan jadi anak buah dunia. Sebab sekarang kita hidup ini masih ada kesempatan beramal dan belum datang hisab, perhitungan. Tapi kalau besok di akhirat adanya hisab, amal kita dihitung, kita disuruh mempertanggungjawabkan dan tidak ada kesempatan lagi untuk amal. Kita hidup di dunia paling berapa, Mas? Rasul bilang umur manusia itu antara 60 sampai 70. Rata-rata itu, ada yang 80, 90 kan jarang. Tapi besok kita di barzah lebih lama lagi. Kita berada di mahsyar kita juga lama lagi. Di mahsyar 50.000 tahun. Dan nanti di akhirat, di surga atau di neraka selama-lamanya. Di akhirat selama-lamanya. Kemudian ya, ada sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu hari Rasul itu memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Kemudian berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Wahai Abdullah bin Umar, kamu hidup di dunia ini, posisikan kamu itu seakan-akan perantau, seorang perantau atau orang yang sedang safar. Jadi kita merasa di dunia ini, kalau kita ini merantau, perantau itu pasti akan pulang. Persis seperti kalian, di sini merantau, nanti akan pulang. Kita hidup di dunia juga adalah aslinya, posisikan dirimu, merasalah seperti perantau yang nantinya akan pulang. Lah pulangnya kapan? Lah ini Mas, kalau kita merantau, kalian bisa rencanakan pulangnya. Pokoknya setiap tahun saya pulang, pulangnya menjelang Lebaran. Bisa kalian rencanakan. Tapi kalau pulang ke negeri akhirat, tidak ada rencana, datangnya tiba-tiba. Naik kendaraan, jatuh mati. Sakit, jatuh, sakit, mati. Enggak sakit, mati. Dan tidak ada peringatan. Awas, mau mati loh, enggak ada. Itu bedanya. Atau kita menjadi orang musafir dalam sebuah perjalanan. Kita sedang dalam perjalanan. Posisikanlah seperti itu. Kalau dalam perjalanan berarti kita punya tujuan. Jangan lalai. Lalai sehingga tidak sampai-sampai. Ini enggak benar. Kemudian Ibnu Umar mendengar sabda Nabi itu. Kemudian sabda itu dia resapi. Akhirnya dia menyimpulkan, kesimpulannya begini. Kesimpulan dari Abdullah bin Umar begini. Ini asar dari Ibnu Umar. Idza amsayta fala tantadhir sabah. Kalau kamu berada di sore hari, jangan kau tunggu pagi. Artinya apa? Nantilah saya lakukan besok pagi. Tobat besok pagi aja. Jangan. Yuk kita amal baik, besok pagi aja. Jangan. Siapa yang menjamin kita bisa hidup sampai besok pagi? Enggak ada. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau berada di pagi hari, jangan kau tunda-tunda amal baikmu sampai sore hari, karena enggak ada yang jamin kamu bisa hidup sampai sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradika. Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu, wa min hayatika limautika. Manfaatkan hidupmu sebaik-baiknya sebelum matimu. Inilah orang yang tidak panjang angan-angan. Apa itu? Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk amal baik. Kalau pagi, manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak usah nunggu sore. Kalau sore hari, kita berada di sore hari, manfaatkan sebaik-baiknya. Nggak perlu nunggu besok pagi. Karena nggak ada jaminan kita bisa hidup sampai besok pagi atau sampai sore hari. Nah, kemudian ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari
Abu Hurairah, Rasul bersabda, la yazalu qalbul kabiri syabban fisnataini fi hubbid dunya wa tulil amal. Orang tua itu Mas, umurnya sudah tua, badannya sudah tua, kemampuannya sudah tua. Kalau orang sudah tua itu semuanya tua, ya. Matanya juga tua, hidungnya tua, giginya tua, telinganya tua, otaknya juga sudah tua, ototnya juga sudah tua. Cuma ada dua yang masih muda. Apa itu? Cinta dunia dan angan-angan. Meskipun dia sudah tua, tapi masih senang dunia. Senang dunia itu masih muda terus, Mas. Perasaan cinta dunia ini masih muda. Dan berangan-angan. Berangan-angan ini tidak ada tuanya. Maka berangan-angan itu tidak ada tuanya. Cinta dunia itu juga tidak ada tuanya. Nah, ini peringatan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya orang tua itu begitu. Kalau tidak sadar, tidak diperbaiki hatinya, tidak diperbaiki tujuan hidupnya, itu tua tapi senang masih cinta dunia dan masih panjang angan-angan. Kalau itu dilakukan bahaya. Janganlah seperti itu. Wong kita muda saja dilarang cinta dunia dan dilarang panjang angan-angan, apalagi sudah tua. Ini yang dilarang cinta dunia loh Mas, bukan memiliki dunia. Mencari, memiliki dunia diperintah. Fa idza qudiyatis sholatu fan tasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah rezeki, carilah dunia. Diperintah malahan. Kita punya harta banyak, boleh, bagus. Cuma jangan dicintai melebihi cinta Allah, Rasulnya dan agama Islam. Nah ini.